apa iya kita diuji karena kita sanggup, padahal aku rasanya nggak sanggup. Demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jemaah, ada yang namanya tidak mau, ada yang namanya tidak mampu. Ada yang namanya malas, ada yang namanya memang nggak mampu dia. Jadi malas itu nggak mau, bukan nggak mampu. Kalau bicara apakah memang ujian itu sesuai kemampuan? Iya. Buktinya engkau mampu. Tapi kita nggak mau. Allah Azza wa Jalla mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, Allah tidak memberikan beban kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kalau kita lihat syariatnya, subhanallah, mudah sekali syariat Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang yang mengatakan, oh nggak mampu saya Ustaz, puasa gue nggak mampu saya. Bicara sholat 5 waktu, kenapa banyak orang yang meninggalkan sholat? Apakah karena mereka nggak mampu dengan sholat 5 waktu itu? Bukan nggak mampu, nggak mau. Males jadinya. Tapi kalau bicara nggak mampu sholat, kenapa? Dia udah koma Ustaz. Oh iya nggak mampu sholat kalau sudah koma. Tapi selama dia sadar berarti dia mampu sholat. Tapi sesuai kemampuannya tadi. Nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk rebahan. Nggak bisa berwudu, tayamum. Jadi kalau bicara kemampuan, Allah sesuaikan dengan kemampuan hamba. Berkaitan dengan musibah, ujian. Kata Nabi SAW, yubtala rajul ala qadri imani. Orang tuh dikasih ujian sesuai dengan kadar keimanannya. Maka yang paling besar ujiannya itu para nabi. Para nabi ujian yang paling besar. Sedangkan orang-orang biasa, ya biasa aja sesuai. In kana fi dinihi salabah. Kalau di agamanya ada kekuatan, zida fi balaihi, ditambahin balanya. In kana fihi riqqah. Tapi kalau ada kelemahan, diringankan balanya buat dia. Jadi manusia itu cobalah dia menumbuhkan keyakinan bahwasanya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Beberapa hari ini Ana sering ingatkan ya, kita perlu berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau contoh Nabi Ayub alaihissalam. Belasan tahun beliau sakit. Diuji secara ekonomi, secara sosial, diuji secara kesehatan. Apa doa beliau ketika minta sama Allah? Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Dia mengatakan, ya Allah, aku ditimpa penyakit ya Allah, dan engkau Maha Pengasih di antara semua orang yang mengasihi. Engkau yang Maha Pengasih. Yang paling pengasih engkau. Jadi kalau tadi dikatakan, apakah benar ujian itu sesuai kemampuan? Aku kok merasa nggak mampu. Engkau mampu. Yakin mampu. Ketika Anda nggak mampu, Ustaz, angkat tangan minta sama Allah. Mampukan aku ya Allah. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Kemudian, cara kita agar mampu jemaah, itu perlu melihat kadangkala orang lain yang dikasih ujian yang lebih berat. Ana masih ingat ya dengan satu kejadian yang jadi pelajaran buat Ana sampai hari ini. Ketika Ana mau berangkat kajian berdakwah di satu pulau. Nama pulaunya Pagurungan Kecil. Waktu itu dijemput Ana naik bus dari sini ke Banyuwangi. Dari Banyuwangi, dari terminal kita berangkat ke pelabuhan. Ana pikir Ana itu mau naik kapal besar ya, beli tiket, kemudian nanti ada kursinya duduk. Ternyata yang akan dinaikin kapal kayu buat muat barang. Dia itu numpang. Ada orang yang sedang naikin barang ya. Dia datang. Boleh numpang kata dia. Bayar 25.000 Ana ingat waktu itu. Kata dia, oh nggak ada penuh, nanti berangkat cari yang lainnya. Ketika Ana lihat naik kapal itu, ya Allah. Dalam hati Ana kepingin batalin gitu. Oh, masa naik kapal kayak gini.
Gimana perjalanan itu, katanya 18 jam naik kapal kecil itu. Kemudian ketika sudah oke, Anang lihat ada anak kecil yang naik kapal itu. Ngomong, masa dia mampu, Anang gak mampu? Kita jadi semangat, enggak, berarti Anang bisa gitu. Jadi kita itu kadangkala lupa dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita melihat kepada yang di bawah kita, oh ternyata Anang mampu insya Allah. Jadi ingatlah, Allah tidak pernah ingkar janji yang Allah berikan kepadamu, mampu menghadapinya. Tapi ada orang yang tidak mau, yang akhirnya bunuh diri. Ketika dikasih penyakit, ya bunuh diri. Kasih ujian utang, bunuh diri. Makanya kita kadang-kadang lihat orang ini, ya Allah, gara-gara 20.000 bunuh diri dia. Ada ditinggal pacarnya, bunuh diri. Alhamdulillah, katanya. Jadi masalahnya kembali kepada keimanan. Kalau engkau yakin, maka engkau akan menjalaninya dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum.